warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zuriyati wa baitihi min khadri ikhwanihi min al-anbiya wa sallallahu wa syahadatin wa sahabati tabi'in wa man al-malaikatil muqarrabin khususan sultan Syaikhul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirah khususan hadratil musannif hadzal kitab Syekh Yahya Syarafuddin An-Nawawi anna Allah al-karim yuhidu alaina min barakati ma sallallahu alaihi wa sallam syaulillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lanjutkan kajian yang pada zuhur kita kali ini, yakni kitab Arba'in Nawawi yang Al-Haditsul Khamis wa Salasun, hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah berikan ridho atasnya, qala, berkata sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Nah, ini teksnya jelas ya. La tahasadu, janganlah kalian saling berbuat hasud. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling menyakiti, saling menyakiti. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling ungkur-ungkuran, saling membelakangi. Jadi ini redaksinya sangat tegas ya sebetulnya kalau di dalam hadis ini. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan kamu berjual beli sebagian kalian atas jual beli sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang satunya. La yazlimuhu, tidak saling menzalimi. Wala yahzuluhu, dan tidak saling menelantarkan, saling cuek. Wala yakzibuhu, dan tidak mendustakan. Wala yahtiruhu, dan tidak menghinakan. At-taqwa hahuna, at-taqwa adapun takwa itu hahuna. Wa yusyir ila sadrihi salasa marrah, dan Rasul menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa, adapun takwa itu hahuna, di sini, kepada dadanya. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqirahu akhahul muslim, cukuplah keburukan dosa itu bagi muslim yang menghinakan saudara muslimnya sendiri. Dosa itu ya bagi yang menghinakan sesama saudara muslim. Sebab aqulul muslimi alal muslim, setiap muslim seorang alal muslim atas muslim lainnya, haramun, itu tidak dibolehkan. Apa? Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kemartabatan atau kemuliaan atau irdun, kemuliaannya, kewibawaannya haram untuk direndahkan.
Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jamaah sekalian, sungguh hadis ini, hadis yang ke-35 dari 40 hadis Arba'in Nawawi, sudah mendekati akhir. Ini merupakan hadis yang secara tekstual tegas untuk mengingatkan kepada kita untuk tidak berperilaku yang tidak baik. Yakni apa itu? Janganlah kita saling menghasut. Hasut, ya tahasatu itu tafa'alu, saling. Jadi kita tidak boleh saling menghasut itu, ya tidak boleh saling iri, saling dengki, saling hasut. Kalau ada saudara kita yang dapat rezeki, kita nggak boleh hasut. Kok yang dapat rezeki si saudara kita gitu. Kalau ada teman kita yang dapat kemuliaan, kok dia melulu yang dapat kemuliaan. Nah, ini nggak boleh. Kita menghasut atas kemuliaannya dapat teman juga boleh. Teman yang dapat kemuliaan juga tidak boleh menghasut teman yang tidak dapat kemuliaan. Ini saling, dua arah sifatnya. Tahasadu, saling berbuat hasut. Memang ini soal hati ya. Seringkali yang disampaikan Rasul dalam hadis ini betul soal hati kita, perilaku kita, di mana kita ini selalu tergoda untuk terjebak pada perilaku-perilaku yang hasut. Karena kita ini seringnya memang menghendaki sebuah kenikmatan, dan kadang-kadang tidak merelakan kenikmatan itu didapat oleh orang lain, sehingga muncullah hasut itu. Gitu. Nah, jadi ya nggak perlu kita misalnya kalau kita potensi dari hasut itu pasti permusuhan. Orang yang terjebak dalam hasut itu dampak outcome dari hasut adalah konflik, ya kan? Jadi kita tidak perlu berpanjang-panjang soalnya. Karena kalau orang udah hasut itu buntut. Misalnya kok dia jadi pejabat ya, diangkat menteri misalnya ini lagi. Padahal kan sebetulnya dia itu secara kapasitas ya mohon izin waktu kuliah bodoh, kayak gitu ya. Kan hasut ini. Hasut. Harusnya kan begini. Nah, kalau sudah begitu nanti dampaknya ya pasti permusuhan. Atau teman kita punya barang atau punya sesuatu atau apapun, nah kadang-kadang kita terjebak untuk mengomentari yang itu ujung-ujungnya itu sebetulnya hasut. Jadi imam aja itu, imam masjid atau imam musola itu bisa dihasutin orang, ya kan? Itu kan bacaannya nggak bagus-bagus amat itu. Kenapa kok dia yang dipilih jadi imam masjid itu? Tahu ya? Ini penyakit memang hasut ini. Nah, Rasul tegas kita tidak diperkenankan untuk hasut karena redaksinya itu tekstual, nggak pakai siloka atau apa, langsung la tahasad, jangan kita berbuat hasut. Kalau untuk menghindari orang berbuat hasut itu, kalau para guru-guru kita itu mengajarkan kita ini memiliki atau bertindak sesuai dengan proporsi kita tanpa harus menyinggung orang lain. Kalau kita sedang pilkada atau sedang pilpres atau sedang pilek, mari ya kita nggak perlu hasut yang lain. Kalau kita punya jago, ya mari kita pilih jagoan kita sampaikan kebaikan-kebaikan program jagoan kita, tidak perlu terjebak untuk mengomentari kehasutan kita untuk kandidat lain. Nah, biasanya yang menjadi permusuhan itu kan kalau sudah kandidat lain itu kita olok-olok, ya kan? Kita tidak, jadi tidak selesai dengan kita punya jago, ya sudah
Tapi nggak perlu kita ngungkit-ngungkit yang lain. Ya sama kayak kita punya istri. Istri itu pasti yang terbaik menurut kita. Silakan kita sampaikan seluruh kebaikan, keunggulan, keistimewaan dari istri kita. Tapi bersamaan tidak perlu kita mengomentari istri orang lain yang buruk, kan gitu kira-kira. Wah, kalau istri saya itu pagi dibikinin kopi, ya kan, siang ditawarin sarapan. Wah, itu kalau senyum Masya Allah gitu. Tidak pernah. Sudah cukup. Tidak perlu lah kalau istrimu lah. Kalau sudah istrimu itu udah bodinya bulat, ya kan, pesek, ini kan udah menyinggung. Nah ini nanti mulai kalau udah begitu pasti munculnya adalah konflik, munculnya permusuhan. Nah, selesai saja. Kita puji jagoan kita puji milik kita tanpa harus menabrakkan untuk yang lain, kan gitu. Jadi ini memang kadang-kadang kita nggak kuat untuk mengomentari seperti itu. Wala tanajashu, jangan kita menyakiti, jangan kita membuat orang untuk saling menyakiti. Ini enteng memang Pak, ini hadis ini enteng. Wala tabaghadu, jangan saling benci, janganlah kalian saling benci. Kelihatannya ini sepele, kelihatannya untuk tidak membenci satu dengan yang lain. Tapi banyak peristiwa kelakuan-kelakuan kita ini yang kalau sudah tadi itu hasud lalu saling nyakiti, ujungnya kita akan sudah benci, tidak lagi melihat hal-hal baik yang ada pada saudara-saudara kita. Yang dilihat adalah perbedaan-perbedaan, yang dilihat adalah ketidakcocokan. Padahal kita ini diwajibkan rukun tadi kan, rukun oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Nah, syarat untuk rukun itu ini, kalau orang tidak hasud, tidak nyakiti, tidak benci, insya Allah rukun. Caranya orang kok bisa bersatu? Ya kayak kalau kita bicara sejarah bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu karena mampu menyelesaikan segala perbedaan untuk satu tujuan. Ya gitu. Syarat untuk bisa rukun tidak hasud. Coba kalau pendiri bangsa ini tuh egois, ya kan, egois, ya pasti nggak mungkin kita bisa meraih kemerdekaan karena saling egois satu dengan yang lain. Nah, wala tadabaru, ujungnya kalau udah saling benci, udah saling ngomong nggak karu-karuan, ya ketemu aja udah nggak mau. Wala tadabaru, akhirnya orang ungkur-ungkuran, saling bertolak belakang, saling berhadapan punggung gitu ya. Nggak mau ketemu udah. Gimana kalau sesama saudaranya udah nggak mau ketemu, nggak mau saling sapa. Akhirnya kalau udah hasut, benci, saling nyakiti, ujungnya orang nggak mau saling sapa, nggak mau saling sapa. Diundang acara aja nggak mau. Ngapain datang ke situ? Ntar dia keenakan. Saya kasih kemuliaan dong dia. Enak saja. Saya suruh datang. Ada nggak gitu ya? Jadi akhirnya ungkur-ungkuran nggak mau. Padahal kita itu oleh agama kita diajarkan untuk saling memuliakan. Apa susahnya kalau saudara kita seneng kalau kita hadir? Kan gratis sebetulnya. Kita itu memuliakan teman kita, nggak ada ruginya. Bahkan kita itu kadang-kadang yang gratis saja itu berat. Contoh bisa ketemu teman lama sekali, kan ketemu, waduh, Masya Allah, kamu kok awet muda ya, nggak pernah berubah. Dari dulu kok begini aja, seneng nggak? Padahal aslinya ya sudah tua, sudah beruban, sudah macam-macam, tapi diomongin kamu kok seger, enteng kan sebetulnya.
enak, tapi yang gratis itu kadang-kadang yang membuat untuk merekatkan persaudaraan kita berat gara-gara ini kita tidak mau saling memuliakan, udah ungkur-ungkuran. Padahal apa sih? Jadi kalau hidup rukun kan enak sekali masing-masing, karena kalau kita menuruti perbedaan satu dengan yang lain nggak bar, wong seleranya orang masing-masing. Ini Mas Sultan misalnya, seleranya itu yang begini, yang satu begini, sulit untuk disatukan. Itu kalau diskusi semalaman juga nggak selesai. Soal pilihan misalnya, saya lebih suka kalau istri itu yang begini, yang satu begini, seleranya lain-lain, nggak bisa dipaksa. Ini tuh ya, kalau dipaksa tabrakan, yang satu seneng mancung, yang satu seneng pesek, yang pesek ini artistik, yang mancung ini kan soal selera ya gitu ya, nggak bisa dipaksakan. Berikutnya wala yabi ba'dukum ala baiban. Kalau kita berdagang tidak boleh menimpali. Kita lagi di pasar atau di ini sudah dipilih orang, udah mau dibeli, lalu kita serobot, maunya kita ambil. Udah saya aja nih, duitnya kita kasih duluan, ini duitnya langsung grace dari bank misalnya, nggak boleh ya kan. Jadilah kalian tuh ibadallahi ikhwanan, saling saudara. Al muslimu akhul muslim, setiap muslim itu saudara sesama muslim yang lainnya. Tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling membohongi, menelantarkan, wala yukhtiruhu, saling menghinakan. Nah ini, kalau ada sesuatu yang kurang nggak perlu kita siar-siarkan. Kita nggak perlu menghinakan saudara muslim kita. Kalau perlu kita angkat pahala mengangkat saudara muslim kita itu. Mesti bangga dan bahagia, ya Allah saya diangkat derajatnya. Misalnya kita di suatu tempat atau apapun ada saudara kita muslim kita yang terhinakan, kita panggil aja dan dia dapat kemuliaan, pasti senangnya, gembiranya luar biasa. Nah, Rasulullah kan takwa itu di sini, ya. Kualitas takwa kita, hati kita itu di sini. Jadi jangan sampai kita cukuplah orang yang mendapat pahala itu orang yang menghinakan saudaranya yang muslim itu. Sebab apa? Setiap kullu muslim, setiap muslim alal muslim kepada muslim yang lain itu haram, tidak boleh menyakiti dam. Artinya memukul, damuhu, darahnya tuh nggak boleh haram. Wa maluhu, hartanya, wa irtuhu, dan kemuliaannya. Kita tidak boleh menghinakan saudara muslim kita, apalagi kemuliaannya kita jatuhkan di publik. Itu luar biasa dosanya. Jadi kita harus membuat saudara-saudara kita itu mulia, bukan malah di tempat-tempat yang orang itu bisa melihat semuanya lalu kita tunjukkan kehinaan dia, kita tunjukkan kejumawaan kita dan kehinaan dia. Ini naudzubillah, ini berat hisabnya. Jadi kita itu akhul muslim, saudara. Nah saudara itu ya mari kita, kalau orang beda sama kita memang pasti gak mungkin gak. Ini misalnya satu rumah punya bapak, punya istri, 5 anak. Kira-kira 5 anak ini sama gak? Gak mungkin sama. Kok ada 5 orang karakter anaknya sama semua, itu kayaknya mustahil. Gak mungkin. Itu saudara. Dalam perbedaan itu bisa diharmonisasi di keluarga. Nah sesama muslim juga sama, pasti beda-beda karakternya, beda-beda rupanya, dan ini kita jaga kewibawaannya. Gak mungkin kita sama satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan, cara menjaga supaya beda itu tetap rukun, ya tadi kembali lagi, la tahasadu, jangan hasud, la tabaghudu, jangan membenci, la tanajasu, jangan saling menyakiti. Nah kayak gitu ya, sehingga muncul persaudaraan itu. Mustahil, wong kita seleranya lain-lain. Ada yang selera makan aja, ada yang selera pedes, ada yang setengah pedes, ada yang ini. Nah itulah
harmonisasi itu sehingga kita muncul persaudaraan yang hakiki antara sesama umat Islam. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dimasukkan dalam limpahan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma billahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.